Siap-siap ya. Mas Suhada, silahkan dimulai. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas 11 PS pada mata pelajaran akuntansi syariah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk ketua kelas, Ime, dipersilakan untuk berdoa. Siap. Doa. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Oke, kalau yang belum nanti ya, tunggu istirahat jam pertama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan bagikan link untuk Google Form untuk mengisi daftar hadir kepada kalian ya. Oke, sebentar. Oke, sudah diisi semua? Sudah, oke. Sebelum itu saya cek dulu untuk daftar hadirnya ya. Andi Imelda ada? Hadir, Pak. Eri, Hadir, Pak. Suci, Hadir, Pak. Sri Cempaka Ayu, Hadir, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Dia, Hadir, Pak. Delvia, Hadir, Pak. Jihan, Hadir, Pak. Siti Hamsatun, Hadir, Pak. Dea Adelia, Hadir, Pak. Rita Rosita, Siti Rosa, Fatika, Hadir. Nabila, Hadir. Aulia Putri, Hadir. Faila, Hadir. Nurul Habibah, Nur Fadilah, Hadir. Rara, Hadir, Pak. Umu, Sylvia, Hadir, Pak. Mega, Hadir, Pak. Rina, Hadir, Pak. Putri Hadir, Nabila, Dian, Pak. Hadir, Pak. Nadia, Hadir. Aliani, Hadir, Pak. Dia, Hadir, Pak. Dila, Hadir, Pak. Elsa, Hadir, Pak. Moza, Hadir, Pak. Murni. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin menampilkan video. Kalian bisa lihat di layar infokusnya. Oke. Nah, kalian perhatikan video ini selama 1 menit. Kalian bisa lihat ini video tentang apa.
Oke. Nah, ada yang bisa menyimpulkan ini video tentang apa? Angkat tangan. Apa? Kerjasama. Oke. Selain itu, tolong menolong. Oke. Ada lagi? Pantang menyerah, Pak. Pantang menyerah. Oke. Dari video tadi kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ada dua orang, yang satu mempunyai batu yang banyak, yang satu tidak ada. Namun di antara kedua orang tersebut ada di tengah-tengah jalan yang terputus. Nah, yang kita bisa ambil pembelajaran dari video tadi adalah gimana caranya kita mencari solusi di tengah keterbatasan. Jadi artinya kita tidak boleh menyerah pada situasi ataupun kondisi yang sekiranya memang tidak memungkinkan. Tetap pasti semua ada solusinya. Oke? Ya, bisa kita ambil pelajaran. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat nggak? Seminggu lalu kita belajar apa aja? Untuk materi akuntansi persamaan, untuk materi akuntansi syariah, mata pelajaran akuntansi syariah. Ada yang ingat ya? Oke, persamaan dasar akuntansi. Selain itu, ada lagi? Perbedaan akuntansi syariah dengan konvensional. Oke. Nah, dari teman-teman di sini kelas 11 PS masih ingat nggak sih yang ciri utama dari perbedaan antara akuntansi syariah dengan konvensional itu? Ada riba, betul. Ada ribanya itu di mana? Akuntansi syariah atau konvensional? Konvensional. Terus kalau akuntansi syariah ada apa? Nah, perbedaannya yang paling mencolok di antara akuntansi syariah dengan konvensional adalah adanya riba dan bagi hasil. Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini kita akan memasuki materi tentang persamaan dasar akuntansi syariah. Ya, yang lebih fokus kepada akuntansi perbankan syariah. Oke, silakan kalian lihat ke depan untuk materinya. Saya akan menampilkan materi untuk pembelajaran hari ini. Nah, Nah, di sini kita akan memasuki materi persamaan dasar akuntansi syariah. Kita bisa lihat, yang pertama, kalau kalian lihat dari persamaan dasar akuntansi syariah, itu apa yang ada di bayangan kalian? Persamaan dasar. Berarti harus apa? Menyamakan antara harta dan utang dan kewajiban. Oke. Nah, di sini aduh, sinyalnya ya. Nah, apa itu akuntansi syariah? Ada yang tahu? Coba lihat modul yang sudah saya bagikan ke grup. Ya, ya. Coba. Apa itu akuntansi syariah? Oke, sekarang saya mintanya satu orang. Jangan bergerombol. Kalau bergerombol semua bisa. Satu orang angkat tangan, ada yang bisa? Oke, Rara, apa itu akuntansi syariah? Akuntansi syariah adalah seni kegiatan pengelompokan serta pengincaran seluruh transaksi keuangan yang
Oke, nah, jadi akuntansi syariah adalah akuntansi sistem pencatatan dari mulai pencatatan, penggolongan sampai pelaporan laporan keuangan berdasarkan sistem syariah. Nah, di sini kalian bisa lihat akuntansi syariah pada hakikatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariat Islam. Nah, akuntansi mengkonversi bukti dan data dari transaksi dalam akun sama seperti akuntansi biasa. Jadi ada aset, ada utang, ada modal, ada biaya, dan ada laba. Di sini dasar dari akuntansi syariah adalah Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 100. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita menggunakan model problem based learning, yaitu gimana caranya kita memecahkan suatu masalah yang ada di sekitar kita dengan cara berdiskusi bersama teman kelompok. Kemudian kita mencari solusinya dan kita memaparkan kepada teman-teman di sini. Oke, itu model pembelajaran problem based learning ya. Nah, tujuannya pembelajaran persamaan dasar akuntansi yang pertama menjelaskan persamaan dasar menurut neraca dan laba rugi perbankan syariah dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kita harus bisa menganalisis persamaan dasar neraca dan laba rugi perbankan syariah dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, mampu menerapkan. Jadi, setelah kita mampu menjelaskan, menganalisis, kemudian kita harus bisa menerapkan di dalam kasus ataupun kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita harus bisa buat persamaan dari soal yang ada ataupun kasus yang ada. Ya, intinya ada 4 tujuan. Tapi karena ini kita hanya 2 jam pelajaran, 1,5 jam, kita hanya akan membahas untuk 2 tujuan pembelajaran dulu. Untuk menjelaskan dan menganalisis. Untuk menerapkan dan membuat itu nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Oke. Nah, ini dasar hukum akuntansi syariah pasti Al-Quran, kemudian ada hadis, ada kias, ada persamaan. Ya. Terus kemudian standar akuntansi syariah yaitu dikeluarkan oleh AAOIFI atau Accounting Auditing Organisasi for Islamic Financial Institution. Nah, di sini kalau di Indonesia ada namanya PSAK. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Syariah Indonesia, ya. Oke, selanjutnya. Nah, persamaan dasar neraca menurut persamaan dasar neraca Bank Syariah ini ada menurut Zaki dan Khoir tahun 2017. Kalau kita biasanya tahu kalau persamaan dasar dari akuntansi itu adalah aktiva, kemudian turunannya harta atau aset sama dengan kewajiban dan utang. Tapi kalau di persamaan dasar akuntansi neraca Bank Syariah ini itu ada tambahan namanya dana syirkah temporer atau disebut dengan investasi tidak terikat. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di modul kalian juga sudah ada untuk apa itu artinya aset, apa itu artinya liabilitas atau kewajiban, apa itu artinya dana syirkah temporer, dan apa itu artinya ada semua di modul yang sudah saya berikan. Kemudian kita lihat, nah di sini ada namanya persamaan dasar neraca Bank Syariah. Nah ini ada aset sama dengan kewajiban plus dana syirkah temporer plus ekuitas. Nah di sini
Aset itu udah pasti harta. Kewajiban disebut apa? Utang. Kemudian ada dana sirka temporer. Apa Nur Fadila? Dana sirka temporer. Ayo. Investasi tidak Oke, investasi tidak terikat. Terus kemudian ada ekuitas atau nama lainnya modal. Nah, sekarang coba kita cermati dari transaksi yang terjadi pada Bank BSI di bulan Agustus. Nah, yang pertama saya minta tolong dari Elsa untuk soal pertama, Sa, tolong dibacakan, Sa. dibeli kendaraan secara tunai 300 juta. Nah, dibeli kendaraan secara tunai sebesar 300 juta. Di sini kita bisa lihat, kalau kita membeli kendaraan berarti kendaraan itu merupakan benda atau aset yang nyata atau aset berwujud. Nah, kalau kita aset berwujud berarti di sini kita masuk ke golongan apa? Aset atau disebut aktiva. Betul. Maka kita tulis di sini kendaraan dimasukkan aktiva 300 juta. Kemudian apa yang bertambah? Ketika kita mengerjakan aktiva, maka kita harus kerjakan juga pasiva. Di sini kita harus input juga. Nah, pasangan dari kendaraan yaitu modal atau ekuitas. Karena kendaraan merupakan aset dan bisa juga disebut juga modal. Kemudian yang kedua, saya minta tolong untuk Sylvia, bisa dibacakan soalnya. Dibeli peralatan kantor secara tunai sebesar 1 juta. Berapa? Hah? 100 juta rupiah. Oke. Di sini kita lihat dibeli peralatan kantor. Peralatan termasuk golongan apa? Aktiva. Betul. Maka kita tulis di aktiva dengan nama akun peralatan kantor. Kemudian kita harus input juga di sini di sisi pasiva. Dimasukkan sebesar 100 juta ke dalam modal. Karena kenapa harus dimasukkan ke dalam modal? Karena peralatan itu akan kita gunakan untuk operasional sehari-hari kantor. Nah, untuk yang ketiga, diterima setoran deposito mudharabah 30 juta. Ini masuk ke dalam dana syirkah temporer. Artinya apa? Deposito mudharabah itu dana yang bisa sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah. Makanya nanti akan masuk di sini 30. Kemudian untuk selanjutnya, untuk di sisi aktivanya kita akan masukkan ke dalam pembiayaan mudharabah untuk nama akunnya. Kita nggak bisa masukkan ke dalam kas karena kalau ke dalam kas kita tidak bisa sewaktu-waktu ditarik. Ini berbeda. Ya. Sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini ada persamaan dasar laba rugi bank syariah. Nah, ini berbeda dengan persamaan dasar dari neraca bank syariah. Bedanya apa? Dari nama-nama akunnya atau persamaan dasarnya. Kalau di dalam persamaan dasar laba rugi itu ada LSP. Ada yang tahu arti LSP? Saya Pak. Apa? Laba setelah pajak, laba yang sudah dikurangi pajak. Oke, laba setelah pajak atau laba keuntungan yang sudah dikurangi dari pajak. Kemudian ada sama dengan PUU, pendapatan usaha utama. BHPK apa? Bagi hasil pihak Oke, bagi hasil pihak ketiga. BU, Z, zakat. P, pajak. jadi di akuntansi syariah kita harus menghitung unsur zakat, unsur pajak, unsur beban usaha, kemudian unsur bagi hasil pihak ketiga. Itu yang tidak ada pada persamaan dasar akuntansi konvensional. Jadi itu tambahannya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada soal perhatikan data yang terdapat pada Bank BMS selama bulan Agustus. Teman-teman di sini ada keterangan PUU-nya 700 juta, BU-nya 200 juta, PPh-nya 30%, kemudian BHPK-nya 30% dan zakatnya 2,5%. Berdasarkan data di atas, buatlah persamaan dasar. Nah, kita berpatokan pada rumus ini.
LSP sama dengan PUU dikurang BHPK dikurang BU dikurang Z dikurang P. Nah, susunannya gimana Pak? Boleh kita susunannya menurun atau kontrol, model menurun. Kalau ke samping ditakutkan tidak muat, ya, di buku tulis atau di LKPD-nya. Nah, ini kita hitung, ya. Bisa dilihat kita nanti mencari hasil laba setelah dikurangin pajak. Dari saya cukup sekian untuk pemaparan materi. Sekarang untuk selanjutnya, karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, saya pengen kalian buat kelompok sebanyak 6 kelompok dari 34 siswa. Berarti ada yang 5, ada yang 6. Sekarang silakan kalian pindah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini jangan teriak-teriak. Gak apa-apa, silakan. Oke, sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Kemudian untuk LKPD dan modulnya sudah saya bagikan ke dalam grup WA dan sudah di dalam printout tadi sudah saya bagikan. Sekarang kalian lihat pada LKPD-nya, LKPD yang sudah ada pada kelompok kalian. Ya. Oke, di situ ada lembar kerja peserta didik. Itu ada soal yang tertera di lembar kerjanya. Kalian secara berkelompok sekarang mendiskusikan, mencari solusi ataupun jawaban dari soal yang ada pada LKPD. Saya berikan waktu sebanyak 25 menit secara berkelompok diskusi, kemudian tulis jawaban kalian secara rinci. Kalau ada pertanyaan, nanti saya akan keliling untuk membantu kalian dan membimbing kalian jika ada kesulitan. Oke, untuk waktu dipersilakan dari sekarang ya. Oke, iya, ada pertanyaan gimana? Oh, kalian belum dapat ya? Ya. Ini soalnya di sini kan. Iya, soalnya di atasnya. Ini bahan ajarnya sudah. Oke. Kamu udah bahan ajarnya? Boleh dicoret-coret modulnya, terus ditanda-tandai boleh untuk untuk memudahkan kalian. Cek di modulnya.
Ya, waktunya 25 menit ya. Ya, gimana? Apa yang kalian dapat? Ada beberapa. Ya, dianalisis. Kenapa Mozart? Di modul ini coba kalian baca literasinya lengkap, kalian analisis. Boleh. Dianalisis. Jadi ada soal, kalian analisis dia bisa menyebabkan apa. Coba. Enggak, kita belum masuk perhitungan. Perhitungan nanti di minggu depan. Ya. Ya, gimana?
Oke, teman-teman, tadi ada yang nanya ya, oke, minta perhatiannya sebentar. Oke, tadi ada yang nanya, Pak, setelah diskusi itu apa yang kita harus lakukan? Nanti kalian akan mempresentasikan, tampil per kelompok sesuai dengan LKPD yang sudah kalian bagi. Nanti baru kita, kalau tidak ada yang mengerti, kita diskusi saling tanya jawab antar kelompok.
Ingat ada kata-kata khusus di situ. Ada berarti ada titik. Sikil, Pak. Waktu tersisa 10 menit lagi. Ya, Rena, Nadia. Emang pernah salah nggak di sini. Kameranya nyala, on terus sampai nanti jam 1:30. Ya, gimana? Iya, dibikin kesimpulan itu.
Ya. Apa? Yuk. Ya. Bang ini, oke, 3 menit lagi. Kewajiban ada Siti. Adanya diganti. Ditambahin apa? Ini ganti jadi depos. Ya, itu ada. Oh ya, minjem apa saja? Oke, 2 menit lagi. Bagian kamu ngapain ya? Banyak. Iya, segini.
Enggak, ada yang presentasi. Sama kali ya, Bang. Apa? Boleh kalian sambil bikin-bikin pertanyaan, Dek. Ya, selesai? 20 menit? Sudah. Sudah. Udah semua? Nah, oke ya. Seperti biasa, sekarang sudah kalian tadi sudah mengajarkan selama berapa menit? 25 menit. Nah, biar adil, saya nggak mau tunjuk kelompoknya sembarangan, tapi pakai spinwheel ya. Oke. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat kelompok siapa yang akan tampil duluan. Oke, sekarang kelompok cantik dipersilakan. Ayo. Oke, teman-teman. Oke, sudah ya. Sekarang buat kelompoknya Dian, kelompoknya Ande, Faila, Jihan, sama Dila, perhatikan dari kelompok Rosa beserta teman-teman yang akan mempresentasikan. Nanti kalian jika ada kebingungan silakan tanya ya. Oke. Semangat ya. Sini ya. Nah, oke, silakan.
Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Delia, saya Sylvia, saya Rosa, saya Fatika, saya Rita Rosita, saya Nabila Aulia. Akan mempresentasikan LKPD yang telah kami diskusikan bersama. Yaitu soal yang pertama, jelaskan unsur yang terdapat pada persamaan dasar neraca bank syariah. Ada aset, yaitu harta yang dimiliki bank, kewajiban, yaitu utang yang harus dibayarkan oleh bank, dana syariah temporer, yaitu investasi tidak terikat, dan juga ekuitas, yaitu modal yang dimiliki bank. Nomor 2, jelaskan unsur yang terdapat pada persamaan dasar laba rugi bank syariah. Yaitu ada LSP, laba setelah pajak, laba yang sudah dikurangi pajak. PUU, pendapatan usaha utama, pendapatan dari usaha pokok bank. BHPK, bagi hasil pihak ketiga, pembagian bagi hasil pengelolaan dana pihak ketiga. BU, beban usaha, beban yang dikeluarkan selama usaha berlangsung. Zakat yang dikeluarkan bank, pajak yang dibayar bank. Yang ketiga, dari data di bawah ini, analisislah pengaruh yang terjadi pada persamaan dasar akuntansi. Nomor 1, bank BNS mempunyai uang kas sebesar 30 juta rupiah. Jawabannya, kas bertambah di aktiva sebesar 30 juta rupiah, ekuitas bertambah di pasifas sebesar 30 juta rupiah. Nomor 2, dana kuda laba yang disetorkan nasabah sebesar 10 juta rupiah. Persediaan kuda laba bertambah di aktiva sebesar 10 juta rupiah, dana sirka temporer bertambah di pasifas sebesar 10 juta rupiah. Nomor 3, tabungan wadiah yang ada pada bank BNS sebesar 3 juta rupiah. Persediaan wadiah bertambah di aktiva sebesar 3 juta rupiah, kewajiban bertambah di pasifa sebesar 3 juta rupiah. Nomor 4, diterima setoran deposito wadiah sebesar 1 juta rupiah. Pembiayaan wadiah bertambah di aktiva sebesar 1 juta rupiah, dana syirka temporer bertambah di pasifa sebesar 1 juta rupiah. Baik, kesimpulannya, persamaan dasar akuntansi syariah merupakan menunjukkan hubungan antar aset liabilitas serta ekuitas berdasarkan dengan prinsip syariah. Prinsipnya cukup sederhana, persamaan akuntansi umum, aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Persamaan dasar neraca bank syariah, aset sama dengan kewajiban ditambah dana syirka temporer ditambah ekuitas. Persamaan dasar neraca bank syariah LSP sama dengan PUU ditambah BHPK ditambah PUU ditambah dikurang BHPK dikurang BU dikurang Z dikurang P. Oke, sudah. Oke, dari presentasi kelompoknya Nabila, ada yang ingin bertanya teman-teman? Silakan. Kelompok saya, Pak. Oke, boleh. Dia berdiri. Saya Dia Kusumawati, saya kelompoknya Alia. Saya mau bertanya, pengertian BU adalah badan usaha. Jelaskan maksud beban usaha adalah. Beban usaha merupakan beban yang dikeluarkan sama usaha berlangsung, seperti beban air, beban listrik, dan Terima kasih. ada lagi? Nggak ada? Udah cukup? Oke. Untuk kelompoknya Rosa, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Kita beri aplaus. Lanjut, kelompok selanjutnya ya. Oke. Oke, kelompok selanjutnya adalah yang akan tampil kelompok Rara ya.
Silakan tampil. Ayo. Ini nggak ada yel apa ya? Bagus. Ayo, dipersilakan. Langkahnya Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang diskusi yang sudah kelompok kami lakukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rara, nama saya Kayla, nama saya Aulia, nama saya Nur Fadila, nama saya Nurul. Ya. Satu, jelaskan unsur yang terdapat pada persamaan dasar neraca bank syariah. Satu, aset sama dengan harga bank. Dua, kewajiban sama dengan utang yang harus dibayarkan oleh bank atau giro dan tabungan kewajiban. Tiga, dana sirkulasi temporer sama dengan atau tabungan giro deposito dan prinsip mudarobat. Empat, ekuitas sama dengan modal yang diminta. Dijelaskan unsur yang terdapat pada persamaan dasar laba rugi bank syariah. Yang pertama ada RSP, yaitu laba setelah pajak atau laba yang sudah dikurangi pajak. Kedua, PMU, pendapatan usaha utama atau pendapatan dari usaha pokok bank. Yang ketiga, BHPK atau bagi hasil pihak ketiga, yaitu pembagian bagi hasil pengelolaan dana pihak ketiga. Keempat, PU, beban usaha, yaitu beban yang dikeluarkan selama usaha berlangsung. Yang kelima, Z atau zakat, yaitu zakat yang dikeluarkan bank. Yang keenam, P atau pajak, yaitu pajak yang dibayarkan oleh bank. Dari data di bawah ini, analisislah pengaruh yang terjadi pada persamaan dasar akuntansi. 1. Bank BMS mempunyai uang kas sebesar 30 juta rupiah, aset kas di debit 30 juta rupiah, ekuitas sama dengan modal di kredit 30 juta. Ya, analisis aset berupa kas bertambah 30 juta, ekuitas berupa modal bertambah di kredit 30 juta rupiah. 2. Dana mudharabah yang disetorkan nasabah sebesar 10 juta rupiah. Aset berupa persediaan mudharabah bertambah di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah dan dana sirka temporer mudharabah bertambah sebesar 10 juta rupiah di sebelah kredit. 3. Tabungan wadiah yang ada pada bank BMS sebesar 3 juta. Aset bertambah di debit, aset bersama dengan persediaan wadiah bertambah di debit sebesar 3 juta. Kewajiban dana wadiah bertambah di kredit sebesar 3 juta. Aset berupa persediaan wadiah bertambah 3 juta, kewajiban berupa wadiah bertambah 3 juta. Diterima setoran deposito wadiah 1 juta. Aset persediaan wadiah bertambah di debit sebesar 1 juta, dana syirka temporer bertambah di kredit sebesar 1 juta. Kesimpulannya adalah kami menjadi lebih memahami tentang materi persamaan dasar neraca dan laba rugi. Perbankan syariah, seperti mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada persamaan dasar neraca bank syariah. Setelah itu kita dapat menganalisa persamaan dasar akuntansi, yaitu bahwa terjadi transaksi harus dicatat pada dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit, sehingga akan tercapai keseimbangan, atau dengan kata lain akan mempunyai dua aspek pembukuan, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Oke, ada pertanyaan buat kelompok sudah selesai kelompok Rara? Ada pertanyaan? Ya. Baik, ya izin menjawab. Contoh dari dana sirka temporer adalah penerimaan dari investasi mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, musyarakah, dan akun lain-lain yang sejenis. Sudah cukup belum, Silvi? Oke, makasih ya. Sudah ada pertanyaan lagi dari kelompok lainnya? Nggak ada. Oke, kita beri aplaus buat kelompok Rara. Silakan kelompok Rara dulu.
izin dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya masih sisa berapa kelompok lagi? 3. 3. Kelompok dia Fitri Yana. Oke, silakan maju. Ayo, cepat. Ini sini. Sudah? Ayo. Waktu kalian ya. Ya, waktu kalian 5 menit ya per kelompok. Lokis ya, Pak. Ayo, geser ke tengah. Ke sini ya, ke sini ya. Oke, ya. Udah 5 menit dari sekarang, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil Yang pertama yaitu soalnya adalah jelaskan unsur yang terdapat pada persamaan dasar neraca bank syariah, yaitu aset adalah harta yang dimiliki bank. Yang kedua, kewajiban adalah hutang yang harus dibayarkan oleh bank atau giro dan tabungan prinsip wadiah. Dan yang ketiga, dana sirka temporer adalah investasi tidak terikat atau tabungan giro deposito berbank. Yang keempat ada ekuitas adalah modal yang dimiliki bank. Pertanyaan nomor 2, jelaskan unsur yang terdapat pada persamaan dasar laba rugi bank syariah. Yang pertama ada LSP atau laba rugi setelah pajak, laba yang sudah dikurangi pajak. Yang kedua ada PPU, pendapatan usaha utama atau pendapatan dari usaha pokok bank. Yang ketiga ada BHTK, bagi hasil pihak ketiga atau pembagian bagi hasil pengelolaan dana pihak ketiga. Ada BU, beban usaha atau beban yang dikeluarkan sama usaha berlangsung. Yang kelima ada Z. Z itu zakat yang dikeluarkan oleh bank. Yang terakhir pajak. Pajak yang dikeluarkan oleh bank. Buat soal yang ketiga, itu ada bank mempunyai uang kas sebesar 30 juta. Kita membuat suatu cerita itu pada tanggal 17 Oktober 2022, Bank BMS memiliki kas 30 juta. Yang pertanyaan kedua, dana mudharabah yang disetorkan nasabah sebesar 10 juta. Tabungan mudharabah Bank BMS bertambah 10 juta. Buat tabungan wadiah yang ada pada Bank BMS sebesar 3 juta. Diterima setoran deposito wadiah 1 juta. Buat cara penghitungannya, aset kas bertambah di aktiva atau di debit 30 juta. Ekuitas modal bertambah di pasiva atau di kredit 30 juta. Buat aset persediaan mudharabah bertambah di aktiva atau di kredit sebesar 10 juta. Buat aset persediaan wadiah bertambah di pasiva atau di debit atau di kredit dengan jumlah 10 juta.
Dana Sika Tempora Mudaroba bertambah 10 juta. Aset bersedia wadiah bertambah 3 juta di sebelah debit. Buat kewajiban berupa wadiah bertambah di diskredit itu 3 juta. Diterima setoran deposito wadiah 1 juta. Buat kesimpulannya dibacakan oleh Jihan. Kesimpulannya adalah dapat memahami pembelajaran akuntansi syariah yang sebelumnya kita tidak ketahui apa itu neraca saldo laba rugi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kami dapat menganalisis persamaan dasar neraca dan laba rugi perbankan syariah dengan teliti dan bertanggung jawab. Sebelumnya ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Sudah? Oke, Kartika silakan. Saya Kartika dari kelompok Erosa lainnya. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada persamaan dasar laba rugi bank syariah. Unsur-unsur dasar laba rugi dalam bank syariah yaitu ada 7. Yang pertama LSP, laba setelah pajak. Laba yang sudah dikurangi pajak. Yang kedua PUU, pendapatan usaha utama, pendapat dari usaha pokok bank. Yang ketiga BHPK, bagi hasil pihak ketiga, pembagian bagi hasil pengelolaan dana pihak ketiga. Yang keempat ada BU, beban usaha, beban yang dikeluarkan selama usaha berlangsung. Yang kelima yaitu ada Z, zakat yang dikeluarkan pada bank. Yang keenam yaitu ada pajak yang dibayarkan oleh bank. Oke, sudah cukup Kartika. Oke, ada lagi dari kelompok lainnya? Nggak ada. Oke, cukup untuk kelompoknya dia. Kita beri aplaus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awas. Oke, 3 kelompok lagi ya. Kalau bisa waktunya tolong dimaksimalkan karena kita di jam terakhir ya. Oke, kelompok Andi. Oke, silakan ayo tolong kelompoknya Alia perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi pada bank syariah. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, saya Siti Damayati, ada Ande Imelda, lalu Eridia, Sri Cempakayu, dan Tiara Aulia. Untuk unsur pada persamaan dasar neraca dan laba rugi bank saya akan dibacakan oleh Eridia Pratiwi. Kepada Eridia dipersilakan. 1. Jelaskan unsur yang terdapat pada persamaan dasar neraca bank syariah. 1. Aset, harta yang dimiliki bank. Kewajiban, utang yang harus dibayarkan oleh bank. Giro dan tabungan prinsip wadiah. Dana sirka temporer adalah investasi tidak terikat atau tabungan giro deposito prinsip mudarabah. Ada ekuitas yaitu modal yang dimiliki bank. Nomor 2. Jelaskan unsur yang terdapat pada persamaan dasar laba rugi bank syariah. CLP yaitu laba setelah pajak, laba yang sudah dikurangi pajak. Ada PUU yaitu adalah pendapatan usaha utama, pendapatan dari usaha pokok bank. Ada BHPK yaitu bagi hasil pihak ketiga, pembagian hasil pengelolaan dalam pihak ketiga. Ada BU yaitu beban usaha, beban dan keluarga selama usaha berlangsung. Ada D yaitu zakat yang dikeluarkan bank. Ada P yaitu pajak yang dibayarkan bank. Baik, untuk selanjutnya pengaruh pada persamaan dasar akuntansi akan
dibacakan oleh Tiara Aulia dan Sri Cempakayu. Dari data di bawah ini, analisislah pengaruh yang terjadi pada persamaan dasar akuntansi. Nomor 1, Bank BMS mempunyai uang kas sebesar 30 juta rupiah. Maka jurnalnya itu kas bertambah di debit sebesar 30 juta rupiah, modal bertambah di kredit sebesar 30 juta rupiah. Nomor 2, dana mudharaba yang disetorkan nasabah sebesar 10 juta rupiah, maka jurnalnya persediaan mudharaba bertambah di debit sebesar 10 juta rupiah, dana syarikat temporer mudharaba bertambah di kredit sebesar 10 juta rupiah. Nomor 3, tabungan wadiah yang ada pada Bank BMS sebesar 3 juta rupiah. Jurnalnya adalah persediaan wadiah bertambah di debit 3 juta rupiah, hutang bertambah di kredit sebesar 3 juta rupiah. Nomor 4, diterima setoran deposito wadiah sebesar 1 juta rupiah. Jurnalnya yaitu persediaan mudharaba bertambah di sebelah debit 1 juta rupiah dan dana syarikat temporer mudharaba bertambah di sebelah kredit 1 juta rupiah. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Ande Imelda. Untuk kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita dapat mengetahui apa itu akuntansi perbankan syariah dan dapat membedakan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang kedua, kita dapat menganalisis persamaan dasar neraca dan laba rugi perbankan syariah dengan tepat. Yang ketiga, dapat memaparkan untuk unsur yang terdapat pada persamaan dasar neraca bank syariah dan laba rugi bank syariah. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Dalam persamaan dasar akuntansi umum yang masuk dalam bagian kredit dan debit itu apa? Untuk pertanyaan dari Nabila Aulia akan dibacakan oleh email. Baik, terima kasih Nabila. Untuk jawabannya, untuk bagian debit itu ada aktiva dan di aktiva itu ada kas. Peralatan dan perlengkapan tersebut dibagikan di bagian kredit dan modal, hutang dan lain-lain. Hasil sebenarnya. Sudah? Selesai? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Gak ada? Oke, kita beri aplaus buat kelompok ini. Sampai sini penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita ada 2 kelompok terakhir. Untuk waktunya masih tersisa ya. Kelompok Alia ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas LKPD yang sudah kami diskusikan. Perkenalkan, nama saya Maulana Putri. Nama saya Dia Kusumawati. Saya Liani. Saya Dila Priyanti, saya Jangan ketawa. Saya Alsa Fakiani. Ayo. Pertanyaan yang Serius nomor ya? 1, jelaskan unsur yang terdapat pada persamaan dasar neraca bank syariah. Unsur yang terdapat pada persamaan dasar neraca bank syariah yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dana syarikat temporer dan efek ditambah entitas. Aset yaitu harta yang dimiliki bank. Kewajiban adalah utang yang harus dibayarkan oleh bank
giro dan tabungan prinsip wadiah. Dana syirka temporer yaitu investasi tidak terkait, yaitu tabungan giro deposito, prinsip mudarobah. Ekuitas adalah modal yang dimiliki. Kedua, jelaskan unsur yang terdapat pada persamaan dasar laba rugi bank syariah. Unsur yang terdapat pada persamaan laba rugi LSP sama dengan PUU, BHPK, PU, Z, zakat sama pajak. LSP, laba setelah pajak, laba yang sudah dikurangi dengan pajak. PUU, pendapatan usaha utama. BHPK, bagi hasil yang ketiga. PU, beban usaha, beban yang dikeluarkan selama usaha berlangsung. Zakat yang dikeluarkan bank. Pajak yang dibayarkan bank. Analisislah pengaruh yang terjadi pada persamaan dasar akuntansi. Bank BMS mempunyai uang kas sebesar 30 juta. Kas bertambah di aktiva sebesar 30 juta, ekuitas bertambah di pasifa sebesar 30 juta. Murabaha yang disetorkan nasabah sebesar 10 juta. Bersedia mudarobah bertambah di aktiva sebesar 10 juta dan syirka temporer bertambah di pasifa sebesar 10 juta. Tabungan wadiah yang ada pada bank BMS sebesar 3 juta. Persediaan wadiah bertambah di aktiva sebesar 3 juta dan dana syirka temporer bertambah di pasifa sebesar 3 juta. Diterima setelah deposito wadiah 1 juta rupiah. Pembiayaan wadiah bertambah di aktiva sebesar 1 juta, dana syirka temporer bertambah di pasifa sebesar 1 juta. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kita dapat mengetahui apa saja itu unsur yang terdapat pada persamaan akuntansi perbankan syariah dan persamaan dasar laba rugi bank syariah, dan juga dapat menganalisis pengaruh yang terjadi pada persamaan dasar akuntansi. Ada yang mau bertanya? Oke, Putri, dipersilakan, Bu. Saya dari kawan-kawan saya bertanya, apa saja prinsip yang terdapat dalam Yang pertama itu ada prinsip pertanggungjawaban, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip kebenaran. Oke, sudah? Oke. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Oke, kita beri aplaus buat kelompok kalian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompoknya Mega. Dipersilakan. yang di PT? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kami akan mempresentasikan Saya Sylvia, Saya Nadia. saya Rina. Saya Mevri Zayani. Baik, kami di sini akan menjelaskan berbeda kami. Yang pertama, jelaskan unsur yang terdapat pada persamaan dasar neraca bank syariah. Nah, yang pertama ini adalah aset. Aset itu apa sih? Aset adalah harta yang dimiliki bank. Lalu kemudian ada kewajiban. Nah, kewajiban ini adalah utang yang harus dibayarkan oleh bank. Lalu ada dana syirka temporer. Investasi itu modal yang dimiliki oleh bank. Jelaskan unsur yang terdapat pada persamaan dasar laba rugi bank syariah. LSP, laba setelah bank, setelah pajak. PUU, pendapatan usaha utama. BHPK, bagi hasil
hasil pihak ketiga, BU bank usaha, Z zakat, E pajak. Satu, Bank BMS mempunyai uang kas sebesar 30 juta rupiah. Aset berupa kas bertambah 30 juta rupiah, ekuitas berupa modal bertambah 30 juta rupiah. Dua, dana mudharabah yang disetorkan nasabah sebesar 10 juta, yaitu aset berupa persediaan mudharabah bertambah 10 juta, dana syarikat temporer mudharabah bertambah 10 juta. Yang ketiga, tabungan wadiah yang ada pada Bank BMS sebesar 3 juta. Aset berupa persediaan wadiah bertambah 3 juta, kewajiban berupa wadiah bertambah 3 juta. Yang keempat, diterima setoran deposito wadiah sebesar 1 juta rupiah. Analisisnya, aset berupa persediaan wadiah bertambah 1 juta rupiah, dana syarikat temporer wadiah bertambah 1 juta rupiah. Kesimpulan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Pembelajaran hari ini mendapatkan pelajaran persamaan akuntansi perbankan syariah, seperti pengertian akuntansi syariah, konsep dasar, tujuan, prinsip, cara menghitung persamaan akuntansi umum, persamaan dasar neraca dan neraca laba rugi, serta pengertian aset, kewajiban, dana syarikat temporer, LLSP, PUU, BPHK, dan sebagainya. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Baik, untuk kelompok file silakan. Saya belajar dulu dari apa tujuan akuntansi syariah yang dibangun berdasarkan. Baik, untuk Maul, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya adalah untuk kesejahteraan manusia, baik material maupun spiritual. Sampai sini, ada yang tanya lagi? Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan kita akan mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah melihat presentasi dari teman-teman dari 6 kelompok. Nah, menurut kalian dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, kita hari ini belajar terkait tentang persamaan dasar perbankan syariah, yaitu ada 2 persamaan. Ya. Ada persamaan apa yang pertama? Berdasarkan neraca, kemudian yang kedua berdasarkan bagi. Kalau berdasarkan neraca, itemnya ada berapa? Ada berdasarkan neraca. Ada 4. Apa aja? Sekarang saya nggak mau, jangan rame-rame. Coba 1 orang. Sampel. Oke, Putri apa, Put? Oke, terima kasih. Kemudian kalau menurut laba rugi ada apa aja? 1 orang? Oke. Ada LSP, PUU, BHPK, BU, Z, sama P. Oke, jadi kalau dalam laba rugi ada laba setelah pajak sama dengan apa? Pendapatan usaha utama dikurangi dengan beban usaha, dikurangi dengan bagi hasil pihak ketiga, dikurangi dengan zakat dan pajak. Oke, jadi kesimpulan hari ini kita sudah pelajari tentang persamaan dasar akuntansi syariah berdasarkan neraca dan juga laba rugi. Oke, sekarang teman-teman memasuki kegiatan akhir, kita evaluasi dari pembelajaran kalian. Sekarang kalian silakan buka handphone kalian. Di grup sudah ada quizzes beserta kode dan joinnya. Sudah? Oke. Hotspot ada, cari aja itu, ada yang terbuka tuh. Nah, sekarang silakan join dengan kodenya. Dievaluasi.
sudah join? Lupa. Oke, tunggu ya. Kodenya 163157. Yang game ya Pak? Iya. Ini belum saya start ya. Iya, masukin nama kalian masing-masing. Silakan. Mulai langsung apa nunggu rame-rame? Langsung start. Silakan. Silakan start kalau sudah mulai. Mulai ya? Sudah ya? Oke. Udah mulai. Pak Suhada? Iya Bu Leni, maaf Bu. Nggak ada suaranya? Bentar Bu. Gambarnya ada nggak Bu ya? Mohon maaf. Halo Bu. Ada Bu? Gambarnya ada whiteboard Pak, cuma nggak ada suara dari tadi. Aduh, ya Allah. Enggak sih, pas barusan aja, pas udah selesai, pas Bapak penutupan. Ini masih evaluasi Bu atau gimana ya? Oh, lagi evaluasi nggak apa-apa. Iya, lagi ngertiin. Coba Pak kameranya diarahin ke siswa. Oh iya Bu. Nah, soalnya Bapak mati yang arah ke siswa ya. Iya Bu. Mohon maaf ya Bu ya, besok saya perbaiki lagi. Oke Pak, cukup. Oke, waktu kalian 5 menit lagi.
Itu dia sudah selesai. Oke, kalau sudah, baik, sudah semua? Oke, 2 menit lagi ya. Oke, sudah ya. Sudah selesai semua? Oke, nilai tertinggi ada pada Andi ya. Nilai tertinggi ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkannya minggu depan dengan materi masih sama, tapi kita nanti menerapkan persamaan dasar akuntansi perbankan syariah dan membuat persamaannya menurut neraca dan laba rugi. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Kemudian silakan rapikan LKPD-nya, jangan lupa dikumpulkan LKPD-nya. Bahan ajarnya buat kalian, LKPD-nya saja dikumpulkan ke saya. Penghapusan. Oke, ayo. Iya. Ayo, Alia udah LKPD-nya? LKPD-nya saja. Bahan ajarnya. Oke, sudah rapi-rapi, duduk sesuai tempatnya. Silakan jangan sampai ada yang tertinggal. Sampah jangan lupa. Oke, cukup sekian dari saya. Silakan ketua kelas Andi. Bersiap. Berdoa. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan kelas. Ibu sudah selesai, Bu? Baik. Bapak syahadatnya mana?
Bu. Bapaknya jangan ngumpet, Pak. Terus. Pak. Kita juga dari tadi standby, Pak, walaupun off cam ya, Bu Elisa. Iya Bu, saya keliling ini, aduh, mohon maaf Bu ya. Nggak apa-apa, Pak. Tenang aja, Pak. Pak Sandi, sudah direkam Pak. Oh iya, maaf Mas. Ya. Baru kelihatan, Masya Allah. Baru kelihatan dari tadi, Bapak. Maafin Ibu Saya ya. berusaha menatap Bapak meninjau. Jauh dan kecil. Bapak pakai kamera tambahan buat video nggak ini? Itu tadi sih pakai kamera zoom in Bu, yang dari depan. Itu satu, terus yang dari sini yang device yang di saya ini pakai handphone. Jadi 2 kamera Bu. Oke. Cuma kayaknya dirasa masih Takutnya kurang nggak gitu ya. persiapan untuk video gitu. Kalau ini mah kan buat kita aja, buat kami aja sit in gitu. Iya, Cuman kalau kebetulan buat tadi- video, bandingan dengan kamera terpisah gitu. Oh iya, iya Bu. Nanti tadi soalnya teman